Habib Anwar. Pada saat ini kita melaksanakan pembahasan implementasi pembelajaran mendalam. Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga secara politik dan terpadu. Berarti kalau mendalam itu intinya itu ojo tanggung. Makanya sudah saya sampaikan dari awal tadi, Allah itu, Tuhan itu tidak akan salah memilihkannya. Ketika yang kuasa ini sudah menjadikan kalian menjadi seorang guru mau, itu berarti yang kuasa ini sudah mempercayai kalian mampu gitu. Karena tidak gampang menjadi guru paut itu. Jadi apalagi ada program ini yang secara tertulis biar kalian lebih semangat lagi. Tujuannya pola pikir. Jadi pola pikir itu anak itu ke depan biar lebih luas, tidak sempit pemikirannya. Pengertian pembelajaran mendalam, prinsip pembelajaran mendalam, kerangka pembelajaran mendalam. Memuliakan. Jadi ini dalam penerapan PM atau pembelajaran mendalam ini semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Pembelajaran mendalam apa ini? Setiap pembelajaran itu ruhnya cuma tiga. Yang harus kalian garis bawahi nanti, punya kesadaran, bermakna, menggembirakan. Apapun yang dihadapi senang. Olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Ini semuanya itu yuk. Bahasa olah itu berarti yang tadinya tertutup jadi membuka. Itu harus mewujudkan profil lulusan 8 dimensi. Terus, nah pembelajaran mendalam isinya itu olah pikir, olah rasa, olah hati. Gitu. Itu tuh memang kalau menurut saya apapun itu harus membentuk ruhnya dulu. Ruhnya biar enak. 8 dimensi profil lulusan ini ya itu tadi. Ada mana dari awal dari mana nih? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini kembalinya ke situ memang. Istilah dalam Al-Quran itu udhulu fisilmi kafah. Kalau memang masuk Islam jangan takut. Mau makan doa sudah makan, berdoa. Mau bekerja berdoa, sudah berdoa. Mau ngajar berdoa. Ini luar biasa sekali. Karena yang diajari anak maut itu ibarat pondasi itu bangunan nanti berapa lantai. Pondasinya diajarkan. Itu maksud pemerintah punya programnya begitu. Kedua, kewarganegaraan. Ya kita ajari anak intinya guru terutama bangga dengan negara kita. Jangan nodai negara kita. Gimana caranya? Ya guru ngajar yang baik, anak belajar. Ya diajari upacara, diajari mengenal sila-sila, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila itu
ya terangkan, lambang negara, bendera, itu punya makna semua. Biar anak itu ya nanti bisa memahami. Sudah itu balikkan lagi ke sini. Intinya ke situ, muter-muter. Penalaran kritis. Makanya di dalam hadis la diru wala diru. Kalau kira-kira saya dicubit sakit, ya jangan cubit. Kan begitu. Intinya begitu. Sekarang itu tadi saya sampaikan dari awal. Fokus pekerjaan kita, senangi pekerjaan kita. Kalau usah mikir wong lain, tidak mikir kita. Itu kreativitas. Kreatif. Jangan ada alasan. Orang mau sukses itu 1000 jalan. Mau ngajar, misalkan hujan. Kalau tidak punya mobil, ya pakai mantel. Tidak punya mobil, tidak punya mantel. Daun pisang, gitu. Gitu ya? Zaman itu berarti zaman dulu. Yang susah ini kalau alasan, apalagi pura-pura sakit, pura-pura tidur, susah dibangun juga. Kolaborasi. Nah, saya yakin kalian ini orang-orang hebat semua. Setiap yang Allah ciptakan antara individu punya kelebihan masing-masing. Ibu Nia dengan Ibu Lisa beda, dengan Ibu Ati beda, dengan Bu Mun beda, dengan Bu. Karena memang Allah menciptakan jadi saja nggak sama. Tapi jangan dianggap kelingking ini kecil, gak bermutu. Kamu megang pemukul kelingking yang kecil, nggak ikut, tidak bakal kencang memukul. Ya, jadi sudahlah sesuai dengan tupoksinya. Terus kemandirian, harus mandiri. Ya, boleh berkaca dengan sekolah lain yang sudah maju. Tapi ada istilah tidak ada rotan akar pun jadi dalam nanti pembelajaran itu. Ya, ya, itu diatasi dengan berbagai macam cara. Berusaha dulu. Kalau belum bisa, ya, minta bantuan kawan. Gitu ya. Jadi itu harusnya begitu. Kesehatan diperlukan. Kesehatan itu nanti urusannya dengan kebersihan juga. Tolong kerapian kebersihan. Ya. Pot-pot yang sudah ada bunganya bila perlu, ajak buru-buru, ajak anak yang rapikan. Kesadaran, bermakna dan juga menggembirakan. Teruskan. Pengalaman kerja ini penting nih, memahami, mengaplikasikan, merefleksikan. Yuk, ini sebenarnya kalian sudah paham dari zaman sudah ada RPP, gitu kan? Ini sudah dari kalian, tinggal kalian mulai saja. Saya yakin kalian orang-orang hebat, cerdas. Nah, itulah gunanya nanti kerjasama, pelajari lagi. Kerangka pembelajaran itu praktek, pedagogik, lingkungan pembelajaran, kemitraan belajar, pembelajaran digital. Kayaknya tidak beda dengan yang kemarin. KSP ya. Cuma ini iya, cuma mungkin proses atau jalannya ya. Ya, cuma tinggal ada yang dikeluarkan, yang ditekan lagi gitu. Makanya seperti ini pembelajaran. Ya nanti kalau misalkan ini yang masih belum paham, tanya sama Bu Eka. 4 komponen minimum rencana pembelajaran PM. Identitas. Pokoknya ada 4 itu. Pelajari lagi, perdalam lagi. Jadi intinya sebenarnya
PM ini kalau saya simpulkan itu ruh mengajar. Tapi intinya balik ke sana. Makanya saya titipkan, niatkan dalam hati saya ibadah karena Allah. Ya, ya. Identifikasi murid, memahami karakteristik murid, memahami profil dimensi lulusan. Jadi kalau memahami murid bukan hanya wajah saja, karakternya, hobinya, ini pasti beda-beda ini. Tak bisa disamakan. Ya, walaupun kembar itu nggak bisa. Kalau makan telur, si kok pengen kuningnya, si kok pengen putihnya. Pengalaman belajar, merancang pembelajaran dengan prinsip BBM. Nah, mendeskripsikan pengalaman pembelajaran, deskripsikan pengalaman. Orang itu pasti punya pengalaman berbeda, walaupun intinya sama. Sampai coromangan ini si punya yang suwi, ini si punya yang cepat, gitu-gitu. Yang penting jangan saling pokoknya sama-sama aja. Desain pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran. Nah, asesmen juga paham kembali juga. Asesmen di awal pembelajaran, asesmen ya, awal, tengah, terakhir, gitu kan? Jadi harapan saya lebih semangat lagi. Saya yakin ketika kalian semangat, niatnya juga sudah bulat, yang mencari ridho Allah, yakin menjaga wajah. Kalau sudah sungguh-sungguh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya yakin guru itu orang yang mulia. Ketika sudah ikhlas mengamalkan ilmu, Allah tidak akan bimbang. Maka ngasih rezeki itu nenek sudah kasih tidak disangka-sangka. Ya, itu akan, saya yakin itu. Karena adanya orang yang sudah di atas kita, yang sudah sukses itu karena dulu juga sama seperti itu. Nah, kita tinggal perdalam lagi cara ngajar, huruf demi huruf, kata demi kata, itu dipahami lagi. Lebih baik cara ngajar produktif saya pendek berbuka ketimbang tunggu bersepakat. Terang gue. Artinya tak perlu muluk-muluk, simple padat. Ya, simple padat. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau bisa ngajar itu sudah gini loh, belajar di satu waktu seberapa jam, pembukaan, isi, terus identifikasi sudah pada di situ. Tepat waktu. Belajar sesuai dengan kondisi. Makanya biar nanti menjadi orang yang sukses dan kondisi yang enak kalau orang seperti itu. Oke, nah ini itu saja yang kami sampaikan dalam pengindasan implementasi pembelajaran sekarang ini. Saya doakan semoga kalian lebih sehat, semangat, utang lunas, rezeki banyak, karirnya melambung. Yang penting itu tadi. Ya. Sekarang kalau sudah kalian paham, saya mau eksplisit, ajak eksplisit kepada saya tahu, saya paham, kulakukan. Ulang lagi. Saya tahu, saya paham, kulakukan. Saya tahu, saya paham, kulakukan. Saya tahu, saya paham, saya paham, saya tahu, saya paham, kulakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.